Pull it up on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Say rum pa pa pum, miss a woman down. Oke, udah rekod. Oke, sudah. One, Jalan tuh. 2, 3, 4. Imagine TV Reza lagi the sky. Halo semuanya, lagi balik lagi di sini. Asik. Iya, balik lagi. Udah lama ya. Nah, karena kita sudah lama tidak podcast, itu membuat kita kayak kaku tuh. Iya, benar banget. 4 bulan setelah aku menjadi 4 bucin. bulan ya. Wow, Kita nunggu dia jadi suami dulu. Tapi by the way, kali ini di Imagine TV spesial banget, kita datangin seorang idol. Luar biasa Luar banget. biasa Malam dia. hari ini, Alright. coy. Malam ya, ketahuan itu malam. Oke, jadi hari ini kita kedatangan seorang yang kalian mungkin nggak asing lagi nih ya, Karena udah trending terus. Ya, padahal sekali doang trending ya. Halo. Hai. Wah. Apa itu? By the way, buat kalian semua mungkin penasaran sekali ya, karena sesuatu yang besar itu datang dari lokal ternyata. Betul, sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Daerah terpencil sih. Terpencil ya. Lumayan. Seperti ngomong saya gitu. Oke. Aku tuh sebenarnya paling senang banget ketika Lombok itu di mention di TV nasional. Bangga banget kan pasti ya. Wah. Dari Lombok. Di Lombok. Gils, Lombok gitu. Jaya. Wow. Baik, tentunya sangat baik sekali dan I'm so excited Really? untuk Wih. malam ini tentunya di Of course, podcast. Apalagi kita. Wow. Ji, dia tuh Gimana? Dia tuh sampai bertahan ke peringkat berapa ya? Nggak ada peringkatnya. Kayak acara eliminasi dan tereliminasi. Tapi walaupun gitu sempat jadi trending topik. Iya. Wow. Itu Trending topik bahagia sih. nomor berapa tuh? Terakhir 3. 3. Terakhir Gila, 3. Ternyata tuh lihat pas 13 jam udah training udah berapa udah training 4 loh, 5 maksudnya. Iya. Pokoknya Berapa jam ada trending? sempat bertahan berapa hari ya? 2 hari. 2 hari. Dua hari. Anak Lombok tuh. Itu pencapaian. Jadi aku tuh kalau ada ajang-ajang seperti ini, yang pertama ada nggak ya dari Lombok? Iya. Ada nggak ya dari NTB gitu kan? Wow. Karena Dan dia, yang pertama aku tahu tuh dia yang dari NTB yang di season sekarang. Iya, ya. Pertama tayang gitu, perdana Sarpian Hidayat Lombok. Lombok. Wah. Oke, gue tanya malu. Perasaan gimana sih? Bangga, sedih atau malu? Malunya ada. Malunya ada. Apa? Karena lumayan malu-maluin sih sebenarnya. Bukan malu-maluin, cuman jadi saya kan hidup di nggak terlalu kota dan emang nggak kota gitu. Jadi hidup di desa yang dimana mereka beranggapan bahwa ketika ada orang yang maju ke TV itu something yang menurut saya itu nggak terlalu wow gitu, nggak terlalu wow. Dan kenapa ini nggak terlalu malukan sih, cuma kenapa I think ini memalukan karena mereka nggak nge-expect ternyata ada jati diri seorang Yayat itu seperti itu ternyata. Oh, jadi setelah idol baru kau buka. Jadi makanya ada beberapa scene minta tolong dikat ya. Jadi minta ke kru idolnya, nggak tolong dikat ya, merintah. Oh gitu. Begini, Ji, yang bikin gue bangga itu adalah begini. Dia pertama sampai didatangkan ininya ya, Idolanya. Idolanya, oke. Itu Tentunya. di setting gimana sih? Atau memang by accident gitu datang? Atau memang di setting aja? Atau request? Atau request gitu? Mungkin jadi saya udah cerita ke Indonesian Idol. Sebelum lolos Indonesian Idol tuh ada tahap namanya interview. Jadi interview itu kita ditanya secara detail kira-kira dirimu itu siapa gitu. Oh gitu. Even semua orang yang masuk dalam Instagram saya itu ditanya, ini apamu ya, ini Oh, apamu ya, gitu. what is your relations, dan kenapa kamu sering post foto ini, kenapa kamu sering post ini di story kamu. Anjay detail banget ya. Sampai itu. Sedetail itu. Bagaimana kalau gue ya? Gue Gimana yang juara? Sama aja sih, Sama karena kan aja. waktu itu belum ketahuan siapa yang bakalan masuk sini gitu, karena itu masih Jadi- tahap untuk lolos. Jadi tahap gitu. itu semua sedetail itu gitu ya? Sedetail itu. Gila Gue mikirnya gini. Jadi kita udah siap banget untuk dikupas. Akhirnya jati dirinya keluar. Gue mikirnya gini, ini beneran dia untung banget bisa jadi idola gitu. Nah, itu dia. Ini jangan di setting atau memang by accident? Oh ternyata memang dipersiapkan ya. Dipersiapkan sama mereka memang benar kayaknya. Karena sebelum masuk
ke ruang judging. Yeah. Jadi sebelum masuk ruang judging tuh udah di briefing. Baik. Yayat, nanti kamu harus kasih glorification gitu kalau kamu itu benar-benar ngefans sama Novia. Karena sebelumnya itu ada kasus yang dimana karena dia sangat ngefans sama Lyodra, that's why dia di video callin dengan Lyodra. Melalui judges-nya. Dan itu video call dengan Novia. I think that's something yang nggak terlalu wow karena pernah teleponan secara langsung sama Novia secara pribadi dan kasih saran dan sebagainya. Jadi I'm trying to make it benar-benar nanti pas diajak video call, wow kayak gitu itu udah kebayang dalam diri. Kayaknya harus acting seperti itu deh nanti. Tapi dia datang secara live di situ. Nah, di situ kagetnya. Jadi pas nyanyi sebenarnya ada lagu This Mountain. This Mountain itu dinyanyiin. Nah, tapi Novia nggak datang di lagu itu gitu. Karena itu lagu yang taunya dari Novia dan sempat di request kalau misalnya ada Novia kamu mau nyanyi lagu apa? Lagu itu gitu. Dan itu tapi nggak datang oh berarti fix nggak bakalan datang video call gitu hopeless tetap karena kan mau nunjukin kemampuan jadi oh ya deh it's okay gitu it's okay. Nah baru di sana disuruh nyanyi judi karena nyanyi judi kan kita nggak pakai mic. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Bohong. Tuh kayak karena kita kan nggak pakai mic, jadi kayak kita ngomong, kita nyanyi tuh yang kedengeran cuma suara kita. Ini suara. Tiba-tiba ada orang yang nyanyi. Anjay, siapa itu? Wow, itu ekspresi sebenarnya yang nggak dibuat-buat yang kayak glorification yang tanpa yang kayak idol nggak apa-apa deh aku nggak lolos, at least ada Novia. Beneran kan? Lu berdoa enggak, iya sih kayaknya itu deh. Gara-gara harusnya nggak berdoa parah seperti sih. itu. Dan pada lu bertemu sama Novia, perasaan lu pasti senang bahagia, campur aduk nggak bisa dijelasin kan? Nggak bisa dijelasin. Itu mau dipeluk sebenarnya kan, tapi kayak dalam seumur hidup nggak pernah dipeluk sama cewek. Untung jurinya bilang corona gitu ada orang aman, nggak ada yang berpikir negatif. Tapi di belakang panggung pasti ada kesempatan buat. Nangis tuh, nggak nangis sih kayak hampir nangis. Jadi aku sempat mikir itu Novia datang kamu udah tahu gitu. Enggak, itu sama sekali nggak tahu. Wow, luar biasa. Makanya, dan ternyata dia adalah leadernya fans clubnya Novia ya. Yang di Lombok. Yang di Lombok, gila. Jadi sekarang masih ditanya, kamu masih jadi admin nggak sih? Masih kok guys, cuma nggak aktif kan, nggak aktif. Ada admin berikutnya. Iya. Oke. Tapi selalu support Novia. Gue dengar berita di luar sana ya dari XX. Oke. Kita punya beberapa talent yang sangat luar biasa di Lombok. Salah satunya Abis Amar. Iya. Ya kan, terus ada Desi. Ada Desi. Ya kan. Situ Rosalia. Iya, ingat. Jadi pernah ngobrol sama Abis Amar sini juga ya? Iya. Sama di podcast ini. Terus kita juga saya pribadi ngobrol sama suaminya Kak Desi. Wow. Oh iya. Dan menceritakan banyak hal tentang behind the scenes. Iya. Anjing itu gila sih menurutku bro. Itu serius. Lu cerita sama kita apa yang merasakan ketika lu di karantina? Yang dirasakan pas karantina perjuangannya gitu antara bahagia dan sedih gitu. Kenapa? Karena kan apalagi di masa COVID yang kita nggak bisa kunjungin setiap room. Jadi kita masuk ke dalam satu hotel dan hotel itu sendirian, di satu kamar tuh sendirian satu orang dan diri sendiri tanpa ada apapun, tanpa ada HP, without phone, dan no laptop dan TV-nya itu nggak smart TV. Yang terus kayak kalau buat latihan nyanyi gimana? Jadi kita disuruh bawa iPod Oh. atau MP3 player. Stres dong lu. Gimana ya? Tapi jujur sama gue, lu kan orang Indonesia. Iya. Pasti ngelanggar rule dong. Rule-nya kayak sembunyi-sembunyi numpuk. Oh Iya, enggak, iya. enggak. Kalau ada kamera Jadi, baru. enggak. Jadi saya tuh salah satu orang yang disayang banget sama apa ya? Pik yang kayak ngurus-ngurus kita. Kenapa? Saking excitednya buat ikut Indonesian Idol. Jadi pas waktu nanti kita briefing jam 8 ya, jam 7 tuh udah turun ya.
Yayat kamu udah turun, udah mandi, udah tinggal berangkat. Padahal itu masih jam 7, padahal jam setengah 9 baru dijemput. Oke, kayak udah make up udah blur gitu. Sudah. Oke. Kita soal make up. Lu make up juga. Iya. Apa lu make up? Oke. Make up Nah, mahal ya. jadi Touch up juga itu ya? sebenarnya seru sih kalau bahas make up ini karena kenapa hai tukang buat make up kenapa nggak ada yang sesuai dengan bentuk muka ini ya? Karena gini cuy, gue kan gelap nih. Gue kan gelap. Aku lebih gelap lagi. Gue pernah touch up sekali, Ji. Iya, Itu iya. make up jadi abu anjing. Muka gue jadi abu bangsat. Oke. Tapi itu kan nggak tayang di TV. Bayangkan yang kayak aku harus make up sesuai dengan bentuk mukanya Yayat dan harus benar-benar kan mau terlihat putih gitu, ngerti? Karena kan udah kebayang tuh kalau masuk kamera entah kita gambarnya bakalan seperti apa itu udah kebayang. Dan ini bakalan bertahan seumur hidup di YouTube Indonesian Idol. Betul. Jadi untuk membuktikan, Yayat kamu pernah ikutin, aku pernah ikutin Indonesian Idol guys, tonton aja di YouTube. Jadi setidaknya di YouTube tuh bagus gitu siarannya. Iya, Jadi iya. mau make up sebagus mungkin, oke? Dan kita karena COVID waktu itu, jadi nggak di make upin, tapi ada tetap touch up dari tim Indonesian Idol. Jadi kita disuruh beli make up sendiri dan Oh my di God. hotel yang sendiri, di kamar sendiri. Diriku mencoba menonton YouTube, coba trek. Karena kan kaca yang besar tuh kayak kelihatan bagus gitu ya. Akhirnya pas udah nyoba pakai foundation, pakai bedak kayak wow, semprot keluar. Semua orang pada diam karena kan belum kenal sama teman-teman itu. Mereka ketawa tapi kayak diam. Akhirnya ada satu temen yang benar-benar kenal. Iya. Yayat pakai make up ya. Iya bagus kan. Kayak tebal. Jadi pas lihat di kaca yang selanjutnya itu ini bukan abu. Kalau ada tingkat abu dan abu lagi, itu abunya lagi tuh. Kayak gini. Seperti itu. Lu pernah nggak nyeselin grooming lu saat itu? Karena salah pakai hoodie, topi. Kenapa aku tercipta seperti itu? Enggak, tapi tetap bahagia. Nah, jadi akhirnya kan itu make up pertama. Setelah itu temen nyaranin nanti kamu pakai make up yang kayak gini, akhirnya dihapus, diganti lagi. Ternyata pas diganti tetap aja kelihatan tebal, ganti lagi. Akhirnya sampai yang kayak cuma disentuh dikit gitu. Karena nggak ada bedak yang benar-benar sesuai sama warna. Fondinya nggak ada yang pas. Nggak ada yang pas karena wow. Iya. Seharusnya oke. Tapi gini, biasanya judges itu agak pedes-pedes kritikannya. Parah. Pas off air ya, pas nggak ada kamera ya, maksudku. Iya. Pernah nggak sih lu mengalami shaming atau apa? Oh iya, hal-hal yang mungkin tadi kan hal-hal yang menyenangkan ya, Iya. seru gitu. Pasti ada dong perjuangannya gitu, hal-hal yang mungkin iya, yang mungkin nyesel nih gitu. Di Indonesian Idol atau di kehidupan sehari-hari? Di Idol. Di Idol. Dulu. Oke, pas baru pertama kali dimasukin di grup Kloter 7 Indonesian Idol, langsung kepoin kira-kira kayak gimana sih pesertanya. Lihat yang kayak ada yang bening, kayak ada yang kayak Korea, ada yang extensionnya keren, ada pokoknya kayak udah artis gitu. Datanglah diriku di grup itu yang bentuknya kayak robot, yang kayak badut. Tapi ya udah sih, bukan berarti di Idol itu mentingin penampilan gitu. As long kamu bisa nyanyi dan menghibur, why not gitu kita tampil dengan all out. Tapi begini Lanjut. Aku percaya satu hal Lanjut. di dunia entertain. Ini enggak. Bahwasannya ada kadang-kadang yang udah. kan lebih sangat besar dan dia great, mereka keren banget. Tapi tidak jadi yang famous. Iya benar. Contoh, aku tahu salah satu kontestan saat itu Ainun nih. Ainun. Wah gila itu Parah. dia tuh punya guru musik namanya Jerry ya. Jadi Salah satu guru musik di Manado maksudnya. Iya. Di mana daerah-daerahnya dia. iya. Itu sampai mendidik si Ainun itu sampai gila banget tuh. Iya. Iya kan? Tapi pada akhirnya Ainun Tenggelam. Iya kan? Banyak yang seperti itu malah tenggelam ya. Iya. Kayak yang terakhir kemarin Joy Joy. malah tenggelam, malah harus karena keluar. Apakah memang karena talent kita kurang atau memang karena apa sih ya? Boleh tahu nggak? Mungkin dari perspektif diri sendiri Point of sih view ya. dulu deh. Karena kan di dunia entertain itu kayak Kan ngomong ntar ya. kita harus punya alasan kenapa kita harus disukai sama orang. Betul.
kita harus, orang itu harus punya alasan kenapa mereka memfollow kita, mereka melirik kita, mereka menyukai kita. Dan menurut saya suara itu nggak cocok, nggak hanya sekedar suara yang dibutuhkan, karena yang punya suara bagus itu million people. Betul. Yang ada di ya, dan nggak bisa dijelaskan gitu saking banyaknya, dan mereka punya suara yang bagus. Cuman ada yang namanya beauty privilege. Kalau atau pokoknya face privilege. Kayaknya diriku masuk idol gara-gara itu deh, canda idol. Enggak deh. Tapi lu hebat dapat golden ticket anjir. Wow. Itu gila sih. 5 yes ya, 5 yes. Pernah di-expect enggak itu? Enggak sih, tapi nge-expect juga. Gimana ya? Kayak mau nggak mau kan, karena saya tuh orangnya positif. Masuk Indonesian Idol, lolos, ketemu juri langsung, juri artisnya, pasti there is something special in me. Nah, dan saya percaya bahwa judges pasti bakalan ngelihat something special in me. Iya dong. Iya, dan itu terbukti ya. Dan terbukti. 5 yes. Golden ticket. Dan tereliminasi. Satu yang ngasih lu siapa aja? Semuanya. Yang pertama. Yang pertama itu Mas Anang. Mas Anang yang kasih yes. Mas Anang yang terakhir ngasih yes. Tapi yang ngasih golden ticket itu Mas Anang. Pertama itu Ari Lasso. Mas Ari Lasso. Terus Bang Judika. Baru Teh Ocha, baru Bunda Maya, dan yang terakhir Mas Anang. Karena Mas Anang tuh ragu. Mas Anang tuh ragu karena yang Yayat bawain itu kan lagu agak apa ya namanya? Apa sih? I didn't mean to end his life, I know it was right, I can't even sleep and I can get it. Itu kayak lagu apa ya? Reggae. Kayak gimana? Reggae. Oh, lagu reggae. Dan menurut Mas Anang, kayaknya kamu nggak bisa nyanyiin lagu yang slow. Akhirnya diminta waktu itu nyanyiin lagu Fauzia yang This Mountain, tapi nggak tayang. Itu nggak tayang? Nggak ditayangin yang climbing up this mountain, climbing up twice, hoping that I make it this time, but I'm so done with sayang hoping. Sekali nggak tayang. Oke, ngomong-ngomong juri nih, kita juga penasaran, netizen juga pasti penasaran gimana sih juri-juri idol gitu. Gimana sih mereka, apa nice kayak yang kelihatan atau begitu kamera off? Kayak gimana sih? Kayaknya tergantung mood. Jadi juri juga manusia dong. Jadi yang ditampilin di kamera itu emang real gitu. That's the real condition. Jadi kita harus berusaha nge-show off diri kita itu punya vibe yang menghibur. Jadi sampai ditanya kenapa saya ikut Indonesian Idol, karena saya terlahir, I was born to be entertainer. Jadi kayak wanita penghibur. I was born to be entertainer. Lu yakin banget lu lahir sebagai seorang penghibur? Harus yakin. Sejak kapan itu? Sejak lahir. Enggak, sebelum perubahan sebelum ikut idol sama setelah idol nih, ada nggak perubahan? Banyak sekali, thanks idol. Keren banget sih, karena kan jadi sempat tuh kayak I don't expect orang itu bakalan tahu saya karena mereka udah berumur gitu. Udah lumayan tua. Jadi sempat ke salah satu toko yang banyak banget orangnya. Jadi pakai masker kan karena pandemi, pakai masker. Karena mau manggil teman tapi dia nggak dengar, akhirnya buka masker. Terus mereka pada teriak, "Ini yang ikut Indonesian Idol itu kan? Ini ya." Oke, mereka minta foto. Gimana rasanya? This is me. Padahal dalam hati sosok iya. Padahal kayak this is me. Sorry gue benar. Sorry. Memang kita butuh orang antusias kayak dia. Iya, benar. Tapi baju gini ya, di mana-mana. Gue jujur, gue sebagai penyiar. Asik. I used to be. Penyiar senior. Oke. 2 tahun. Cuma manusia itu kadang-kadang punya satu sisi di mana dia merasa ketika ada yang mengelulukan. Itu pasti muncul satu hal yang bernama star syndrome. Itu kalau nggak nahan, wah bisa ini. Satu kebanggaan, jujur ya, gue sekarang satu radio ya, sebelah CNL sebenarnya. Begitu dia tahu penyiar CNL ya kan, itu ada rasa bangga sih. Iya. I love this radio.
Kayak nunggu-nunggu pertanyaan kamu siaran di mana? Nunggu banget. Sampai segitunya loh. Oke. Nah, gimana dengan lu yang seorang bisnisnya kan jebolan idol ya? Jebolan idol pernah jadi trending topik pasti lu Indonesia. lebih besar lagi vibes kebanggaannya. Nahan diri biar nggak terbang tuh gimana sih? Iya. Bahagia pasti bahagia, cuman apa ya, kayak pasti udah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya tayang di TV pasti bakalan ada yang suka dan pasti banyak yang suka dan kenal. Dan star syndrome itu pasti ada. Dan sebelum pas waktu diwawancara sama tim idol, terus saya bilang, Mbak, kayaknya saya punya star syndrome deh. Apakah saya mampu untuk menjaga hal tersebut? Itu nggak apa-apa kan, ya, jujur. Ya. Bukan star syndrome sih. Kayak I'm type of person yang suka untuk menarik perhatian orang. You attract people. Iya, Kak. Mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian itu senang banget. Lu ingin menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian tuh over. Padahal aslinya introvert. Terus. Iya, jadi ini lupa. Ini on nggak? Saya lupa. Terus. Hari ini on nggak? Aduh lupa. Iya. Jadi ya udah sih, saya berusaha untuk membuat itu sebagai jokes gitu. Karena saya tipe orang yang kalaupun dikenal orang, ya udah saya berusaha untuk olah-olah kenal sama orang tersebut. Jadi pernah jalan ke mall Epicentrum waktu itu dan pergi ke salah satu toko, kayak buka masker dengan harapan pasti mereka mengenal diriku. Iya, sombongan. Bener, dalam hati masih ada tuh. Nah, tapi ternyata mereka nggak bahas-bahas. Oke, kayak malu sendiri ya? di waktu COVID aku sengaja membuka masker. Kenapa kalian tidak mengenal diriku yang aku udah trending 3 waktu itu udah ada, cuma mereka nggak kenal. Sudah berusaha gitu ya. Iya. Loh, tapi itu manusiawi cuy. Tapi tunggu dulu, itu belum selesai ya. Terus akhirnya diam-diam ternyata at the end si mas-masnya itu minta foto. Mas yang ada di YouTube ya. Iya, bukan. Oke, finally. Jadi bukan apa ya? Iya, Mas. Gitu sok-sok manis, tapi kayak berusaha untuk enjoy karena dia kenal, berarti soal orang yang kenal saya tuh saya anggap kayak teman dan kayak kita udah akrab lama gitu. Jadi ketika mereka minta foto tuh sebenarnya what the functions of ngambil foto gitu. Saya sebenarnya tipe orang yang pemikir gitu. Jadi pas live Instagram bahkan yang nonton 100 waktu itu pernah ratusan yang nonton pas baru lolos audisi. Terus kayak saya langsung end live-nya karena saya mikir kalian apa untungnya nonton live saya? Lu akhirnya berpikir sendiri. Iya, nggak sadar. Padahal sebelumnya emang mau menarik Iya, perhatian. mau menarik perhatian, tapi saya mikir, guys, ini. jangan deh nonton dulu, jangan. Jadi gara-gara itu saya trauma untuk live Instagram. Kayaknya you don't have something special in me. Cuma kalian butuh hiburan, tapi saya nggak mau menghibur gitu di waktu itu. Dan kadang-kadang aku juga mengalami seperti itu soalnya. Terus tiba-tiba di suatu pagi lu ngeliat followers naik dong. Canda followers, tukang unfollow. Ada yang unfollow juga harusnya. Tapi pas lu bangun banyak yang follow itu seneng nggak berarti? Enggak tidur sih sebenarnya. Pas waktu nungguin. Jadi strategi pedal nih naik nggak ya? refresh. Strateginya tuh pas sudah tayang nggak mau buka Instagram, nggak mau buka Instagram, nggak mau buka WA, nggak mau buka sosial media. HP-nya lagi dicas, ambil HP, sampai nggak bisa gerak, sampai nge-lag karena notif Facebook, Twitter, Instagram sama WA. Karena banyak WA yang nonton standby ya gitu. Karena kan teasernya Yaya tuh tayang perdana, teaser yang pertama muncul tuh saya gitu dan wow, this is my, dan kayak bahagianya setengah mati gitu. Dan pas buka followers, langsung tuh 200 yang kelihatan kan, 200. Enggak 200 itu di lock waktu itu Instagramnya.
Enggak, karena nggak boleh dari PH Idol udah iya. nggak ngebolehin kita nge-lock. Sampai di situ ya diatur ya? Iya, diatur. Kita nggak boleh nge-post ini, nge-post itu nggak boleh. Kalau datang, HP kalau dipegang, kalau lu pegang HP lu dieliminasi. Enggak, maksudnya sampai nggak eliminasi Instagram sih. dikunci apa enggak itu diatur. Iya, diatur. Gila sih. Jadi nggak boleh ganti username. Kalau kamu ganti username berarti kami nggak bakalan mention kamu. Oh, jadi username yang udah dikasih udah harus pakai. Udah itu fix gitu. Oke, bicara soal sosial media, netizen tuh punya bacot. Gue satu pernah. Ntar habis ini juga kena bacot nih. Gue sengaja di follow dari. Oke. Nah, gini. Gue pernah salah satu. I like it. Gue pernah satu portal berita itu rambut gue masih putih dulu cuy. Iya. I know that. Wali Korea, leher hitam. Ih anjir. Gitu. Lu pernah nggak dapat komen-komen bacot? Bulut. Sebenarnya bulut. Gue tadi nemu komen di podcast sama Prio. Ya. Ada yang komen dari awal pukul sama kaki. Kaki gue gini. Gue pernah Netizen tuh gitu. Tapi menurut saya Buluk tuh kayak masih sopan ya. Buluk tuh masih sopan. Ada yang lebih Jadi, gak sopan. Kan setelah tayang tuh 99 plus DM request. Bercanda mau baca DM dengan harapan bahagia. Jadi berapa rapat tuh banyak semangat ya, semangat. Wow, keren banget. Aku bersedia menjadi fanbase-mu, tim fanbase ini, tim fanbase itu. Adalah satu account. Ini akun pertama yang terbukti menjadi haters. Siapakah dirimu haters? Nah, jadi pas buka-buka kayak nggak followersnya cuma dua orang follow-nya banyak banget. Fake account, fix. Oh iya. Mantan Dan kali. dia udah banyak sekali ternyata nge-DM. Neror. Error sampai DM gitu. Iya. Udah burik, narsis, Oh my god. bangsat, Astaga. anjing jelek. Itu satu. Itu bait pertama ya, DM pertama. Oke, minggu selanjutnya Puisi. keeliminasi, dia berpidato di sana. Pantas aja ya kamu tereliminasi, kamu si A sama ini bangsat. Emang bangsat kenapa sih? Jangan apa sebut itu gitu. Dibalas gak? Balas. Karena nggak tahan, nggak tahan dengan harapan. Balasnya hampir Balasnya. nangis. Itu hampir nangis ya. Diriku juga manusia Baru guys. Kayak, satu. itu satu ya. Iya. Itu yang paling terkenal. Yang pertama. Jadi jadi balasnya itu mohon maaf ya adik atau kakak kalau seandainya kamu manusia sengaja gitu-gituin. Jadi aku kan udah keeliminasi. Jadi jangan jadi haters lagi ya. Terus tahu nggak dia bilang apa? Dia read dulu kan. Iya. Enggak, sebenarnya nggak expect balas dong kayak lebih sakit hati. Balas. Lebih sakit hati biar kita berantem gitu. Ternyata dia nggak balas. Dia nggak balas, cuma read doang. Oke, kayak lebih sakit hati sayang lah. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu buka lagi. Itu ada yang masalah body shaming. Body shaming. Bagus kayaknya disuruh diet gitu, disuruh gitu-gitu. Cuman dia bilang pantas saja kamu nggak lolos. Segimana suaramu, kalau kamu udah jelek ya kamu nggak bakalan lolos gitu. Intinya kesimpulannya kamu jelek gitu. Oke, I know that I'm jelek, cuman tapi menurutku ganteng versi ya di sini versi ini. Iya, nggak ada yang jelek sih sebenarnya. Berwibawa versi saya. Iya. Semua orang kan istimewa dengan dirinya sendiri gitu. Mereka privilege, mereka punya satu keunggulan sendiri. Iya. Dan masalahnya kalau kita bisa milih ya aku milih mirip Christian Sugiono lah. Tapi kita nggak bisa milih. Tapi jujur itu berat loh. Ketika lu bisa membaca komentar-komentar negatif. Iya. Mental tuh down banget jujur. Kalau sampai aku diserang komenan seperti itu, aku cari tuh akun serius. Gue tahu banget Reza itu orangnya mentalnya kuat, tapi begitu Penasaran diserang sama netizen, kasih tahu Za, Aku gimana rasanya? 3 hari aku bisa tidur. Sampai aku minta maaf sama admin portal berita nih. Sumpah yang hire aku jadi host. Kok mohon maaf banget jadi begini. Santai mas, itu mah biasa menurut baca netizen. Akhirnya kebal ya. Tidak bisa tidur. Wow. Aku mikir gini, anjing selalu pakai poni gitu. Semua aku Semua dikomenin ya, mulai dari kaki, mulai dari poni, dari gepo. Itu kayak mantan deh ya. Mantan yang tersakiti, Nah, canda itu. mantan. Berarti Luar biasa. Bagaimana melewati semua itu?
slow-slow aja sih, karena ada juga sempat nge-DM kamu itu udah suaranya jelek, syukur-syukur aja dapat 5 yes. Ya udah, saya balas dengan mengatakan, iya emang saya suaranya jelek, tapi saya masuk Indonesian Idol karena cantik aja, canda cantik gitu. Ya udah berusaha ngejok buat dia, tapi ya udah mereka cuma ngerit-ngerit doang, tapi nggak berhenti gitu. Mau ngeblok, ya lumayan biar ada diceritain gitu kalau ada punya haters. Bahagia juga punya haters sebenarnya. Ada diceritain soalnya. Tapi kan awalnya kan tadinya Instagramnya sepi gitu, tiba-tiba muncul pujian gitu kan. Tiba-tiba muncul kayak gitu tuh langsung yang oke nih waktunya diuji, waktunya diuji nih sama hater gitu. Langsung sedih atau gimana sih? Shock, biasanya kan orang abis dipuji-puji naik kan, jeduk gitu. Sebenarnya kalau dibandingkan nih hater sama lovernya, itu lebih banyak lovernya. Alhamdulillahnya banyak lovernya. Dan kadang-kadang yang pertama kalau misalnya ngepost sesuatu, pasti yang pertama komen sampai berhari-hari komen tuh loversnya yang suka kita. Cuman ada waktu haters ini kayak pinter gitu, kayak dimana udah sepi, nggak ada yang suka sama kita yang komen, dia komen. Ini kayak eksklusif banget sih haters ini muncul ketika orang sepi. Iya, jadi segitu pandainya ya haters. Berarti itu merhatikan postingan kita gitu, saking mau kepo. Iya. Parah sih. Dan sekarang lu ngerasa masih punya haters? Masih, karena DM gitu tetap masih ada. Masih ada. Tadinya gue pikir haters itu cuman di postingan gitu atau ngajak orang lain untuk ikut benci. Ternyata sampai di DM itu kan DM itu udah pribadi banget ya. Dia udah ngerasa terganggu banget sama kita gitu. Iya. Kita bilang sombong. Karena ada juga tuh yang brutal yang sampai video call karena kan awalnya minta fallback. Jadi karena dia sering komen dan sebagainya, saya fallback karena ya udah kenapa nggak rugi juga kita fallback satu orang. Ternyata pas udah di fallback tuh dia video call di Instagram. Jadi tiap datang ngutip jarak segini dia video call. Oke. Iya, seperti itu. Jawab nggak? Enggak. Karena kan kita dalam kondisi yang kayak lagi tidur, kondisi lagi nggak pengen ada, itu nggak dijawab makin lagi tuh. Luar biasa. Neror. Wow. Oke, kalau dari ini kan di dunia ini ya, idolnya gitu. Kemudian pas nyampe Lombok lagi tuh gimana? Keluarga, teman-teman. Gimana tuh? Ngerasa I'm superstar. Enggak sih. Soalnya pas pulang Lombok masih pakai sarung. Ya udah, it's okay. Pakai sarung di Disney gitu. Cuman di Instagram kasih polling kira-kira Yayat sering pakai apa? Pakai jeans. Padahal sering pakai sarung. Dan mereka juga tahu karena hampir kru idol itu tahu kalau saya tuh sering pakai sarung. Karena di dunianya hampir tiap hari gitu. Iya, idol juga sering pakai sarung di hotel karena pernah kekunci karena hotel pakai kartu kan. Jadi pakai sarung, nggak pakai baju, tiba-tiba lagi buang sampah ketutup kuncinya. Bayangkan harus turun ke lantai paling bawah, ke lantai bawah untuk pakai gini. Mas, boleh bukain lantai 3 enggak? Soalnya kayak kunciin. Di situ dibawa tarik. Atas simpelnya sama Mereka kayak berusaha nge-respect gitu ya, kayak sok-sok cool. Mungkin mereka ketawa tapi nggak tahu mau gimana ya, mau tutup gini doang kayak kelihatan perut sama ini itu kelihatan, mau nutup gini itu it looks like kayak seorang perawan yang nutup itu, cuman serba salah, ya udah gini aja ya. Oke, canda. Segitulah saking. Iya. Artinya banyak pengalaman yang lu dapetin ketika lu karantina ya. Iya. Luar biasa. Cuman bedanya mungkin kalau yang di season sebelumnya kan bisa satu kamar rame, gitu, jadi lebih seru. Sekarang sendiri ya. Sendiri banget, nggak ada ini gadget. Nggak ada gadget sama sekali. Wow. Sekarang udah kayak di karantina kena COVID tuh. Wow. Mampus sih. Udah sendirian, nggak ada gadget, nggak ada laptop. Dan nggak boleh beli makanan apapun. Serius. Kita cuma kita cuma dianterin. Kita boleh makan makanan yang dari Indonesian Idol. Oh, karena jaga suara juga kan, takutnya beli. Berarti
Latihan nyanyi gimana? Nggak ada Latihan HP? pakai ini iPod. MP3-nya. Jadi latihan nyanyi di sana, di sini suaranya kedengeran. Karena kan gimana ya? Karena sehotel tuh kayak udah di booking sama idol dan hotel, mereka latihan-latihan juga kayak mau nyanyi. Insecure juga tuh. Oke, teriak-teriak. Ini teriak-teriak. Jadi pas kloter 7 waktu itu saya kan kloter 7 yang banyak dari kayak Cime, Melisa sekarang tuh. Dia kloter 7 juga. Dan suara-suara mereka keren banget dan biasanya kloter 1, 2, 3 yang lolos cuma 3 orang, 6 orang, 5 orang dari 21 orang dan kita yang lolos itu 19 orang dari 21 orang. Wow. Yang kayak cuma 2 orang yang nggak masuk. 3 dong, 19 dari 21. Iya benar. Iya, cuma 2 orang. Nggak apa-apa kak. Dan padahal semua ini yang lo lakuin pasti ada peran orang yang penting dalam hidup siapa ya? Ya ada orang tua lagi, banget. Iya, ada seseorang yang mungkin inspirasi, yang memotivasi kamu harus ikut nih gitu atau memang saya tuh tipe orang yang kalau benar-benar suka ya udah ikut aja karena berani gitu karena sempat ikut lomba dari SMP itu udah ke-trigger untuk ikut beberapa lomba entah itu pidato bahasa Inggris, jadi MC, debat bahasa Inggris. Tuh itu kayak inisiatif sendiri gitu dengan satu mindset nanti kan kalau juara dapat uang gitu kayak lumayan kan dapat uang dan yang saya pikirkan waktu itu kalau udah hafal gerakan, hafal naskah dan sebagainya, fix saya pasti juara dan benar tetap juara. Dan saya itu juga ikut teater. Jadi berarti lo orang optimis banget berarti. Harus optimis banget sih. Jangan dia anak FTMP lagi nih. Enggak. Tapi enggak FTMP cuman pas waktu SMA kan lomba di FTMP. Keren. Tapi sekarang udah mulai terima endorsean loh. Waduh. Endorse. Finally. Tahu salah satu produk yang terkenal banget di Lombok. SIM Lockup ID. Betul nggak? Oke, langsung chat tuh. DM. Anjing baru bulan tutup. Mantesan nggak tahu berarti ya wajar aja. Usahanya kak. Usaha dia. Tapi by the way, ketika lo endorse gitu, terima bayaran berarti? Iya pasti. Alhamdulillah. Ini salah satu efek bagusnya mungkin ya. Income-nya ada. Income yang lo dapetin berarti sekarang dari endorsean udah lumayan. Endorsean ya. Undang-undang ngobrol di. Ada beberapa, cuman kan gara-gara COVID yang banyak ngundang tuh yang dari Jakarta. Jadi ada kayak Ajun Perwira sempat manajernya ngundang. Cuman harus stay di Jakarta dulu karena dia minta berapa gitu. Tapi harus diam di sana di kondisi COVID. Di Lombok gimana? Kalau di Lombok cuma beberapa radio sih sama ada. Jadi perform gitu belum ya? Udah ada sih kemarin pertama. Waduh. Ya, kita pengen lu nyanyi nih. Wow. Kita pengen lu nyanyi satu lagu aja. Yang dinyanyiin audisi atau gimana? Yang di audisi ya? Yang disukain aja deh. Iya. Suka semua sih. Karena kan dinyanyiin. Ya, kita mau denger suara emas suara daerah. Yang audisi deh ya. Yang bawain 5 yes. Oke. Ini lagunya Man Down dari Rihanna. I didn't mean to end his life, I know it was alright. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get up aside before end up behind. But I started out as a simple altercation, turned them to a real sticky situation. Me just thinking all the time that I'm facing makes me wanna cry. I never thought I'd do it, never thought I'd do it, never thought I'd do it. Oh gosh, whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me.
Why did I pull a jigga, pull a jigga, pull a jigga, boom? And the naked light so soon when I pull a jigga, pull a jigga, pull a up on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Say rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum, is a woman down. Gitu, bisa gitu. Aku sih yes. Lanjut. Aku belum yakin. Mas Anang bilang gitu ya. Nyebelin Mas Anang gak sih? Nyebelin, tapi yang pertama ngasih yes Mas Anang. Jadi I love you Mas Anang. Kalau nonton, kayak impossible gak sih nonton? Mungkin saja. Iya. Wow. Salah. Sama gubernur ini. Nah, itu dia. Pak Gubernur tolong di-share ya linknya. Kelompok mereka punya bakat karena mereka belum punya wadah. Iya. Dan masih kurang dukungan sih. Benar. Jadi dukungan sekecil apapun, maksudnya mulai dari share link itu udah dukungan.